Teman-teman pasti pernah mendengar sebuah pertanyaan di mana Anies kala itu sedang menjadi pembicara. Saya tidak tahu di forum apa, tetapi sepertinya itu adalah forum di mana para audiens itu adalah mahasiswa. Nah, ada pertanyaan yang menarik ketika seorang penanya mengajukan sebuah pertanyaan pastinya. Apakah Anies Baswedan akan maju kembali dalam kontestasi pemilihan presiden 2029 mendatang? Pertanyaan ini tentu saja mengandung aura politik dan sekaligus ingin mendapatkan kepastian dari Anies Baswedan yang pada 2024 ia maju sebagai salah satu kandidat sekalipun kalah, tetapi perolehan angka 24% itu menjadi bukti bahwa Anies Baswedan punya pengikut yang cukup militan, dan karena itu sangat dipastikan bahwa kekuatan Anies Baswedan yang masih loyal itu juga akan tetap berada mensupport Anies Baswedan agar maju kembali dalam kontestasi yang sama paling tidak di 2029 mendatang. Nah, teman-teman, saya ingin menjadikan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu sebagai clue untuk kita membincang kemungkinan Anies Baswedan akan maju kembali dalam kontestasi pemilu 2029. Bagaimana peruntungan dari Anies Baswedan ketika pasangan Prabowo Gibran nampaknya masih menjadi kekuatan real hari ini yang sulit dilampaui ketika tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden dan wakil presiden tetap menunjukkan angka-angka yang signifikan sampai 80% tingkat kepuasannya. Nah, saya ingin nanti mengajak teman-teman nonton sebuah pernyataan menarik dari seorang aktivis yang bernama Syahganda Nainggolan yang kita kenal dulu adalah loyalis Anies Baswedan dan bahkan menjadi juru kampanye dari pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar. Nah, apa yang dikatakan oleh Syahganda ini menarik sekali untuk mengingatkan kepada siapapun agar Anda yang punya target politik untuk mendelegitimasi posisi Prabowo sebagai presiden atau bahkan posisi Gibran sebagai wakil presiden dengan ide-ide gila untuk memaksulkan mengimpeachment atau makar atau penggulingan kekuasaan yang sah, itu menurut Syahganda sulit untuk bisa diwujudkan. Paling tidak penegasan Syahganda Prabowo adalah presiden yang benar itu sulit untuk kemudian membuat Anies Baswedan dapat beruntung atau sukses dalam kontestasi 2029 mendatang. Teman-teman, kita akan bincang ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah turut membesarkan channel ini, dan mari kita kawal terus demokrasi dengan kesantunan dan keadaban dalam berwacana. Kita akan nonton teman-teman apa yang dikatakan oleh Syahganda Nainggolan berikut ini. Ini kan orang kadang-kadang, oh kita mau gulingan Prabowo, lu pakai apa gulingan Prabowo? Ngomong doang. Emang bisa gulingan Prabowo? Yang bisa gulingan Prabowo itu kalau masanya 2 kali masanya Habib Rizik, atau bisa mungkin 2 kali masanya Jumhur. Turun semua Jakarta, itu juga ada isunya. Isunya apa? Ada pengkhianatan negara. Satu, tidak jelas yang disebut Prabowo pengkhianatan negara apa. Pengkhianatan negara MK itu meloloskan si bocil Gibran ini jadi wapres, itu bukan kesalahan Prabowo, itu kesalahan daripada Jokowi. Yang dia mulai menempatkan adik iparnya si Anwar Usman itu di MK untuk memainkan itu karena dia mau politik dinasti. Dia nggak jadi 3 periode, maka kemudian diserahkan kepada anaknya. Jadi di situ Prabowo kan nggak salah. Maka kemudian orang terbagi 2. Kita mau gulingkan nih dua-duanya atau gulingkan Gibran doang.
Iya kan, kan di situ. Nah persoalannya ini kan kita nggak ada masalah asal kita memang mempunyai basis legitimasi ngomong. Artinya apa? Artinya misalkan dia bilang melanggar konstitusi, nah kita tanya Prabowo di mana melanggar konstitusinya. Kalau misalkan pengamat-pengamat kemudian kumpul, kemudian kita bilang itu sebagai rujukan, rujukan dari mana mereka sebagai ini, sebagai simbol kebenaran? Kapan mereka berjuang? Ya kan, kalau orang misalkan kritik, kita senang dong. Saya Mujani kritik senang-senang aja, saya nggak ada masalah. Saya Mujani, Ferry Amsari apa nggak ada masalah. Tapi kalau dia mengorganisasikan kekuatan, ya kan, baru dia disebut makar. Nah itu juga kalau mereka punya masa, punya duit, ya kan. Kalau nggak ntar masuk ke penjara kayak gua nih, kayak Edi Boyadi Anton, ya kan, jangan sok jago, masuk bui dulu berkali-kali baru jago gitu loh. Kalau cuma teriak-teriak mah, saya mah mantan ini mantan itu, nggak boleh gitu. Prabowo ini presiden bener, kalau presiden bener kita kasih saran, kalau nggak bisa kasih saran kasih doa. Kan boleh doa dong, di Indonesia ini kan ada agama yang ngajarin gitu. Ini kan orang kadang-kadang, wah kita mau gulingan Prabowo, lu pakai apa gulingan Prabowo? Ngomong doang. Emang bisa gulingan Prabowo? Oke teman-teman, saya sudahi kita nonton dan kita lanjut diskusi kita untuk pengayaan sesuatu yang khas dari YouTuber NKRI untuk kita mendapatkan perspektif lain atau bahkan alternatif ya. Saya ada beberapa catatan terkait dengan yang dikatakan oleh Syahganda Nainggolan itu. Yang pertama ya, bahwa Presiden Prabowo itu adalah presiden benar ya. Ini menurut saya layak diapresiasi. Mengapa? Karena prosesnya, Anda setuju atau tidak, demokrasi kita yang setiap 5 tahun sekali itu terjadi, itu sebetulnya adalah sesuatu yang rutin kita adakan. Dan dalam setiap pemilu, ya pasti saja ada yang menang, ada yang kalah. Nah, sudah bisa dibaca ya bahwa yang kalah itu selalu akan mengatakan selalu ada masalah ya, selalu ada ketidakadilan, selalu ada kecurangan dan seterusnya. Nah, tetapi ketika proses demokrasi itu sudah menghantar kita kepada pemenang ya, yaitu pasangan Prabowo Gibran, dan kemudian pasangan itu sudah dilantik dan Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan keputusan yang final and binding terkait dengan pemenang pemilu. Dari kegaduhan ketika gugatan di MK itu akhirnya tetap mempertahankan Prabowo Gibran sebagai pemenang hingga tadi saya katakan pelantikan, dan hampir ya sampai nanti Oktober paling tidak pas pemimpin kita hari ini, presiden dan wakil presiden kita itu akan menginjak usia 2 tahun. Dan ketika ya di usia 2 tahun ada kekurangan di sana sini, ya itu bisa kita pastikan, dan itu sesuatu yang normal. Normal dalam arti bahwa ya memang tidak ada orang yang sudah otomatis menjadi mengerti, paham, dan bisa memimpin menjadi presiden. Jadi kalau ada tokoh yang mengatakan bahwa berbahaya kalau Jokowi itu menjadi presiden ya, calon presiden, karena Jokowi itu adalah orang yang memang dibawa ke Jakarta untuk menjadi gubernur. Jadi tiba-tiba ia menjadi terkenal lalu kemudian akan segera didorong untuk menjadi presiden ya pada pemilu 2014 yang lalu di periode pertama Pak Jokowi, dan itu kemudian dikatakan berbahaya ya, karena ya paling tidak mengurus negara berbeda dengan mengurus Jakarta, dan kemudian mengurus Indonesia itu jauh lebih kompleks daripada mengurus Jakarta dan seterusnya, karena itu dianggap berbahaya. Saya ingin ingatkan kembali kita teman-teman pada jejak digital ya, jejak sejarah dari mantan presiden kita almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur ketika diskusi dengan Mahfud MD, mudah-mudahan Prof Mahfud masih ingat ya, ketika Gus Dur memanggil Mahfud untuk menjadi Menteri Pertahanan. Dan Anda tahu ya, Gus, kata Mahfud MD, saya tidak paham tentang pertahanan dan saya ini ya studi
tata negara. Jadi kalau Gus ingin meminta saya menjadi Menteri Pertahanan, saya tidak punya pengalaman untuk hal itu ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Gus Dur? Ya saya saja ya jadi presiden tidak punya pengalaman. Ya, ya teman-teman. Anda bisa temukan pernyataan itu. Dan itu benar ya. Tidak ada orang yang langsung bisa ya dalam satu jabatan tertentu. Tidak ada orang yang langsung oke, dan karena itu tidak mungkin berbuat kekurangan atau kekeliruan atau kesalahan dalam rangka ia menjadi pejabat publik ya. Ada kekurangan di sana sini, itu memperlihatkan bagaimana seseorang itu terus ingin belajar, ingin mengasah diri, ingin menata diri dan seterusnya. Jadi kalau ada banyak orang yang ya seperti Saiful Mujani yang tadi dikutip oleh Syahganda Nainggolan bahwa ya kita mencatat ya bahwa Saiful Mujani mengkritik ya bahwa Prabowo itu adalah anak-anak Orde Baru ya, dan karena itu ia tidak mungkin lagi bisa menerima pendapat atau ia tidak mau mendengar masukan. Ia orang yang sudah punya pendirian sendiri, bahkan rekam jejak seorang Prabowo itu begitu kelam. Karena itu seorang Saiful Mujani katakan ya tidak ada ampun, tidak ada maaf buat Prabowo Subianto. Dan saya sudah bahas dalam konten saya teman-teman bahwa kita harus punya kesempatan kedua untuk setiap orang menata diri. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada orang itu ya pasti jahat luar biasa, pasti nista, pasti berbuat yang tidak benar dan tidak baik, apalagi ketika ada di pemuncak jabatan sebagai presiden seperti Pak Prabowo, maka penilaian Saiful Mujani itu adalah penilaian yang sudah tidak masuk akal. Artinya ia sebagai seorang akademisi ya yang pasti paham dengan berbagai bidang kajian psikologi dan seterusnya ya, ia pasti sangat terbuka bahwa selalu ada kesempatan kedua untuk seseorang membuktikan diri tentang perubahan-perubahannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Saganda itu mengingatkan kepada kita bahwa Saiful Mujani ya kita cueki saja ya, dan apa yang ia katakan soal penggulingan pemerintahan karena Prabowo bebal atau Prabowo tidak mau menerima masukan itu adalah pendapat Mujani yang kita tidak perlu anggap itu serius. Mengapa? Ya karena pendapatnya itu adalah pendapat yang versi Mujani, dan versi Mujani itu sekali lagi adalah versi karena ia hanya berpendapat ya. Kalau kita pakai bahasa Saiful ya, Saiful Mujani katakan ya ia menerjemahkan political engagement itu sebagai sikap bukan tindakan ya, bahwa akan ada bahaya besar kalau ada misalnya penggalangan kekuatan punya potensi besar ya, mengorganisasi makar lalu ada penyandang dananya, mungkin baru kita akan anggap Mujani itu berbahaya. Tetapi selama itu hanya berupa gagasan, pendapat ya, sikap politik ya kita cueki saja, kita anggap itu adalah pernyataan-pernyataan yang tidak punya dampak apapun. Tetapi teman-teman, apa yang dikatakan oleh Syahganda ini juga menarik untuk kita jadikan semacam refleksi buat kita bahwa untuk upaya-upaya yang katanya ingin ya memastikan agar pemerintahan ini tidak berjalan efektif dan berhenti di tengah jalan, entah karena digulingkan atau dimaksulkan dengan cara-cara konstitusional atau inkonstitusional ya, seperti dikatakan oleh Saganda, maka ukurannya itu bukan pada pada siapa kita, tetapi pada rakyat yang punya suara dan rakyat yang menjadi bagian penting menentukan sebuah pemerintahan itu layak terus atau berhenti di tengah jalan. Paling tidak ya, dukungan kepuasan 80% terhadap pemerintahan ini itu menjadi bukti bahwa pemerintahan ini efektif tetap berjalan menurut ya apa yang diamanahkan oleh rakyat kepada pasangan-pasangan pemenang pemilu sebagai presiden dan wakil presiden, dalam hal ini Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah, yang terakhir teman-teman, saya ingin memberi catatan khusus untuk statement Syahganda ketika ia katakan bahwa
karena diobok-oboknya Mahkamah Konstitusi, maka bocil Gibran itu bisa menjadi wakil presiden dalam rangka ambisi Pak Jokowi untuk 3 periode, tetapi karena tidak bisa, maka anaknya lah yang kemudian meneruskan menjadi wakil presiden. Saya bantah itu, teman-teman. Saya tidak setuju dengan pendapat itu. Mengapa? Karena realitas politik yang ada itu adalah ketika ya pasangan yang ingin disandingkan dengan Pak Prabowo itu ya tidak ada elektabilitas yang mumpuni, dan bahkan ya kalau kita ingat ya bahwa deadlock yang terjadi pada siapa yang akan mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden itu semua tidak ada titik temunya, dan akhirnya Presiden Prabowo atau waktu itu masih calon itu kemudian menunjuk, meminta secara khusus agar Gibran itu menjadi pendampingnya. Dan Anda tahu ya pendamping Pak Prabowo, Mas Gibran, itu sama sekali tidak direkomendasikan sendiri oleh ayahnya, yaitu Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi sudah berhitung kalau gagal Pak Prabowo itu menjadi presiden dan memenangkan pemilu 2024, maka bagaimana wajah Pak Jokowi ya pasti akan rusak dan hubungan pasti tidak akan baik-baik saja. Itu sudah dikalkulasi dengan cermat oleh Pak Jokowi. Karena itu Pak Jokowi sangat berhati-hati dan tidak mau gegabah sampai akhirnya Pak Prabowo sendiri meyakinkan Pak Jokowi untuk meminang Pak Gibran yang waktu itu adalah wali kota Solo untuk mendampinginya dalam kontestasi 2024 yang lalu. Dan bahkan itu dibenarkan oleh Supni Dasko Ahmad, orang dekat dari Pak Prabowo. Dan itu memberikan bukti sejarah bahwa mengapa Gibran itu akhirnya ya tanpa cawe-cawe seorang Jokowi itu kemudian menjadi wakil presiden dan mendampingi Pak Prabowo dalam pencalonan sampai akhirnya mereka berdua memenangkan kontestasi itu. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti Syah Ganda ya ini adalah salahnya Pak Jokowi, Anda sebetulnya salah dalam membaca realitas politik saat itu. Jadi ketika mengatakan bahwa Pak Jokowi yang salah, menurut saya Anda salah membaca realitas politik saat itu. Karena realitas politik saat itu adalah bahwa Pak Prabowo lah yang meminta secara langsung Gibran untuk mendampinginya. Jadi tidak benar ada istilah bocil ya Pak atau Mas Gibran itu dipaksakan oleh Pak Jokowi, bahkan mengobok-obok MK dan memasangkan ya Anwar Usman yang adalah paman Gibran untuk menjadi ketua MK. Semua itu ya sudah diklarifikasi oleh banyak pihak termasuk Anwar Usman sendiri yang menegaskan bahwa tidak ada cawe-cawe istana yang waktu itu presidennya Jokowi, dan juga tidak ada ya pesanan apapun terkait dengan ia menjadi ketua MK, dan itu semua adalah pemilihan dari 9 hakim MK yang akhirnya sampai kepada keputusan bulat Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya ya semua prosesnya itu berjalan elegan. Jadi tidak benar kalau ada yang menyebut bahwa ini adalah abuse of power atau ini adalah bukti dari sebuah tindakan yang penuh dengan kepentingan politik ya, seperti yang Arief Hidayat katakan ya, mantan hakim MK yang sudah pensiun, dan Anwar Usman juga sudah pensiun, dan mereka ya berbalas pantun terkait dengan bagaimana menjelaskan keputusan nomor 90 ketika Mas Gibran itu kemudian menjadi calon yang akhirnya sampai terpilih sebagai wakil presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto. Nah teman-teman, itu catatan saya, semoga ada manfaatnya, dan salam hormat YouTuber NKRI.